Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Chandra Irawan, guru fisika di SMA Negeri 1 Cikaka, Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan ini, kita akan menuntaskan pembahasan di materi hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Ini adalah pertemuan terakhir kita di bab yang membahas hakikat fisika dan prosedur ilmiah ini. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba menyelesaikan satu bagian dari bab satu ini, yaitu keselamatan kerja. Pada bab-bab sebelumnya kita sudah menyelesaikan hakikat fisika, metode ilmiah, dan yang terakhir yang akan kita bahas di pertemuan terakhir di bab materi hakikat fisika ini, yaitu subbab materi keselamatan kerja. Oke, kita lihat pada layar berikut ini. Kita akan membahas keselamatan kerja di laboratorium. Jadi kadang kita sebagai orang sains, sebagai orang eksak, kadang kita selain kita belajar di dalam kelas, kita juga perlu bekerja ataupun praktik di laboratorium, di laboratorium ataupun di lab fisika. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas keselamatan kerja ketika kita bekerja di laboratorium atau berada di laboratorium. Jadi dalam melakukan penelitian ataupun praktikum fisika, kita terkadang diharuskan bekerja di laboratorium. Banyak hal yang perlu kita ketahui dan perhatikan demi menjaga keselamatan diri saat bekerja di laboratorium. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam rangka memberikan keselamatan kerja kepada kita di laboratorium? Yang pertama yang harus kita ketahui ada yang dinamakan dengan alat-alat keselamatan. Alat-alat keselamatan yang ya minimal kita ada ataupun gunakan ketika ataupun tersedia di laboratorium. Yang pertama yaitu ada yang dinamakan dengan jas lab. Jadi ketika kita masuk ke laboratorium, kita usahakan untuk menggunakan jas lab. Yang kedua ada kacamata lab. Ada kacamata lab, ada masker, dan juga ada tutup kepala ini. Yang selanjutnya, alat keselamatan yang harus kita ada ataupun gunakan ketika berada di laboratorium, yaitu sarung tangan anti panas. Jadi ini sangat bermanfaat ketika melakukan praktik berada di dalam lab. Selain alat-alat tersebut, ada juga yang perlu ada di laboratorium, yaitu P3K. Jadi kita perlu sediakan P3K, takut ada kejadian sesuatu kejadian ketika kita luka ataupun mendapatkan kecelakaan ringan, kita bisa melakukan penanganan. Nah, dengan adanya P3K ini maka kita akan lebih cepat lagi ketika ada penanganan luka-luka yang sangat kecil. Yang perlu ada juga di lab ini, yang perlu adalah namanya APAR, alat pemadam api sederhana lah, alat APAR. Nah, ini APAR ini perlu kita ada di lab sekali-sekali. Ketika kita berada di lab, perlu juga menyediakan APAR ini. Nah, selain alat keselamatan yang harus ada di laboratorium, kita juga harus mengetahui tanda-tanda ataupun simbol-simbol yang biasa ada di laboratorium ini. Di antara simbol-simbol yang biasa muncul di laboratorium, yang pertama ataupun di bahan-bahan atau di alat-alat di laboratorium ini ada yang simbolnya kayak api ini. Kayak api, simbol yang pertama kayak api. Ini jenis bahan yang ditimbulkannya zat yang mudah terbakar. Jadi ketika ada simbol seperti ini, maka zat ini mudah terbakar. Contohnya alkohol maupun bensin. Cara penanganannya bagaimana? Ya, jauhkan dari api dan panas. Jadi barang-barang seperti alkohol maupun bensin jangan didekatkan dengan api ataupun dengan panas.
Ada juga simbol yang kedua kayak bom yang meledak. Ini simbolnya zat mudah meledak. Contoh campuran hidrogen dan air. Cara penanganannya bagaimana? Gunakan zat tersebut sesuai prosedur yang benar. Jadi harus benar-benar ketika kita menggunakan zat yang mudah meledak. Ini ada juga simbol yang ketiga ini simbolnya zat korosif. Ini artinya zatnya korosif. Contoh asam dan basa. Jadi mudah berkarat lah. Jadi ketika kena benda ataupun terutama logam ini akan mudah berkarat sehingga kita harus menghindarinya. Cara penanganannya bagaimana? Yaitu dengan cegah kontak langsung. Jadi kita tidak usah kena ataupun kontak langsung. Yang selanjutnya ada juga yang simbol kayak tengkorak ini. Simbol kayak tengkorak ini simbol ini yaitu zat beracun atau racun. Contohnya asam dan basa kuat. Zat beracun. Jangan minum, makan ataupun kecap ini. Contoh juga zat-zat yang beracun. Kalau biasanya di produk kalau di pasaran ada buat pembasmi tikus biasanya racun. Bahasa daerahnya ada racumin. Racun buat tikus biasanya ada gambar kayak seperti ini tengkorak ini. Ataupun sianida yang kemarinnya rame. Ya, simbol yang selanjutnya ada simbol X. Simbol X. Nah, simbol X ini yaitu zat stimulatif dan penyebab iritasi. Contoh asam dan basa kuat. Contoh asam dan basa kuat juga caranya yaitu cegah untuk menghirupnya. Ada zat penyebab iritasi. Yang selanjutnya ada juga simbol kayak roda ini. Ini adalah simbol senyawa radioaktif. Contohnya uranium dan radium. Nah, perhatikan aturan keselamatan jika menggunakan. Jadi cara penanganannya seperti itu. Nah, simbol-simbol ini perlu kalian ketahui karena beberapa zat ataupun terutama zat-zat kimia ini simbol-simbol ini biasanya ada baik di lab maupun di apotek biasanya di tempat-tempat yang menjual bahan-bahan kimia biasanya ada simbol-simbol seperti ini. Nah, untuk itu kalian perlu memahami dan perlu mengetahui arti dari simbol-simbol di alat yang di lab ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Pembahasan materi di bab 1 ini yaitu tentang hakikat fisika ini dan keselamatan kerja di lab ini telah saya bahas semuanya. Untuk itu mudah-mudahan kalian bisa paham dan kalian bisa lebih tertarik lagi dengan fisika. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.